Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan dari request sahabat Tarotku ya untuk judulnya. Sebentar, kita akan lihat. Kemarin ada judul yang like-nya lebih daripada yang lain, mari kita lihat. Requestnya ada cukup banyak, nanti dibantu ya. Untuk teman-teman request yang like-nya paling banyak, Tarotku akan bacakan. Nah ini dia. Request dari CCS. Apakah aku masih berarti untuknya? Ya, jadi judulnya adalah apakah aku masih berarti untuknya? Jadi untuk para sahabat yang punya pertanyaan yang sama atau mungkin punya pertanyaan yang berbeda, silahkan request, nanti yang like-nya paling banyak Tarotku akan bacakan ya. Apakah aku masih berarti untuknya? Apakah aku masih berarti untuknya? Jadi kadangkala dalam sebuah hubungan kadang kita juga di kondisi yang cukup bingung. Bilangnya sih sayang, bilangnya cinta, bilangnya perhatian, tetapi dalam prakteknya hal itu nggak ada. Bilangnya ada untuk kita, tapi waktunya habis untuk pekerjaan, untuk teman-teman, untuk keluarga, atau mungkin untuk orang lain. Bahkan ada beberapa yang lebih sibuk untuk memulai hubungan lain saat sedang jalan sama kita. Apakah kita masih berarti untuk si dia atau tidak? Bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus. Bayangkan si dia ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah aku masih berarti untuknya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah aku masih berarti untuknya? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Apakah aku masih berarti untuknya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu untuk yang pertama. Kemudian kita akan perluas lagi ya. Tarotku akan ambil 5 buah kartu di bawahnya. Kita akan lihat sama-sama. Apakah aku masih berarti untuknya? Kita akan baca langsung, kita akan general reading, kita tidak pilih kartu ya. Oke, kita mulai ya. Pertama, kartu yang paling kiri adalah kartu 10 pedang. 10 pedang ini cerita tentang saat Sun main ke Gemini. Saat ini sebenarnya membawa sesuatu yang jernih, sesuatu yang jelas, sesuatu yang cerah, sesuatu yang terlihat untuk masalah relasi atau hubungan. Di kartu 10 pedang, jika ditarot digambarkan orang yang sedang berbaring di pinggir pantai atau sedang terbaring dan tertusuk 10 pedang. Ini cerita pengkhianatan sebenarnya. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah aku masih berarti untuknya, ada sebuah kejelasan, ada sebuah kejujuran sebenarnya di pembacaan ini. Bahwa sebenarnya mungkin harapan kita, mungkin nilai arti kita mungkin 10, tapi ternyata tidak seperti itu. Ada suatu kenyataan yang kalau kita mau akui, kita mau lihat jernih dari si dia, ternyata jika dia bilangnya dia perhatian sama kita berarti sama dia, tapi tindakan dia ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti yang dia ucapkan, karena kartu 10 pedang ini cerita tentang kenyataannya tidak seperti itu. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Temperance ya. Temperance ini tentang tujuan, tentang arah, tentang keseimbangan dalam sebuah hubungan. Kita akan lihat lagi. Yang terakhir ada kartu The Sun. Nah, kembali lagi ya. 2 kartu ini adalah kartu yang positif. Sedangkan di sini ada kartu yang kita bisa bilang kurang positif saat 10 pedang hadir. Ini ada cerita pengkhianatan. Namun di sini ada Temperance dan ada Sun. Saat dia bersama-sama dengan kita, ingat Sun ini ada batasan, ada sebuah kondisi saat ada kebersamaan dengan dia, ya kita benar-benar berarti buat dia. Tetapi saat dia sedang dalam kesibukannya, apapun itu, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga,
Nah ini dia benar-benar fokusnya nggak sama kita. Jadi kalau kita bilang apakah kita berarti untuk si dia, ya kita berarti untuk dia khususnya saat sedang bersama-sama dengan dia. Tapi saat dia sedang tidak bersama dengan kita, jujur aja kesibukan dia, nilai arti yang dia berikan untuk kita itu terus terang pasti ada mengalami perubahan dan bahkan mungkin benar-benar jauh dari yang kita harapkan. Saat bersama dia kasih kabar, dia bareng ya namanya juga sama-sama. Begitu dia sibuk dengan pekerjaannya atau dia sudah nggak sama kita ya, dia kadang bisa hilang gitu aja. Mungkin kita kirim pesan, mungkin dia balasnya juga sangat lama. Karena buat dia saat nggak bersama ya fokusnya dia sudah yang lain lagi. Nah kenapa ini bisa seperti ini? Kita akan lihat lebih jauh ya. Di sini ada kartu Justice ya. Justice ini tentang hal-hal yang berkaitan tentang keseimbangan. Kemudian ada kartu Magician. Lebih jauh ada kartu 9 pedang. Ini masih terkait ya. Ada kartu 6 pentacle. Dan yang terakhir ada kartu 4 pedang. Jadi sebenarnya buat dia saat kita bersama-sama dengan dia akan menghabiskan seluruh waktunya memang untuk kita. Namun dia juga adil bagi dirinya, dalam artian saat dia sedang tidak bersama dengan kita, ya pekerjaan-pekerjaan dia harus dia selesaikan, urusan yang berkaitan mungkin dengan keluarga besarnya, mungkin dengan teman-temannya, itu juga harus dia prioritaskan. Ini yang membuat dia serasa saat lagi nggak bareng kita, tiba-tiba langsung jauh, langsung nggak perhatian, langsung kayaknya kita nggak berarti. Sebenarnya nggak. Kita berarti, hanya saja dia berusaha untuk membagi waktunya dengan baik. Kemudian di sini ada kartu Magician ya. Kartu Magician ini berkaitan dengan pergerakan Merkuri yang sangat cepat. Ya, karena Merkuri bergerak sangat cepat. Jadi memang begitu dia nggak bareng kita, itu sikapnya berubah banget langsung. Sepertinya kita nggak berarti, padahal sebenarnya nggak. Kita punya arti yang tetap besar sama dia, hanya saja prioritas dia, tindakan dia, apa yang harus dia lakukan memang bukan untuk kita saat sedang tidak bersama dengan kita. Kemudian di tengah ada kartu 9 pedang ya. 9 pedang ini saat Mars main ke Gemini ini tentang kondisi tekanan pikiran. Pikiran-pikiran kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita ini yang membuat kita merasa tidak berarti. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kenyataannya kita berarti buat dia. Hanya saja mungkin cara dia memperhatikan kita, cara dia menyayangi kita itu berbeda dari yang kita mau. Ini yang menyebabkan akhirnya kita merasa nggak benar-benar disayang, nggak benar-benar diperhatiin. Walaupun padahal sebenarnya dia perhatian sama kita dengan versi atau cara dia. Oleh karena itu belajar untuk menyampaikan apa yang membuat kamu merasa dicintai, apa yang membuat kamu merasa disayangi, bagaimana rasanya, bagaimana hal yang harus dia lakukan untuk kamu merasa berarti. Nah ini harus kamu sampaikan, harus kamu utarakan sama dia. Karena jika tidak, dia akan hanya berusaha memperhatikan kita dengan caranya dia, dan itu belum tentu cara yang kita mau. Nah jadi di sini ya. Saat Mars main di Gemini, ini tekanan, gangguan, kondisi nggak nyaman yang terjadi, tapi hanya di level pikiran. Sekali lagi hanya level pikiran. Ten of Swords. Ten of Swords ini tentang pikiran. Merasa tidak berarti, belum tentu tidak berarti. Merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi, merasa kepikiran dia, apakah dia punya yang lain, kondisi-kondisi itu ada. Tapi sebenarnya itu hanya gangguan di pikiran kita atau kekhawatiran kita. Lalu di sebelahnya ada kartu 6 pentacle ya. 6 pentacle ini tentang sesuatu yang berarti. Bahkan sebenarnya dia selalu berusaha memperhatikan kita, menyayangi kita, tapi kembali lagi dengan caranya dia. Dan caranya dia ini belum tentu cara yang kita mau. Ingat, pasangan di sebelah kita belum tentu dia seorang paranormal. Kalau kita nggak ngomong perasaan kita, dia nggak tahu. Jangan berharap pasangan kita langsung ngerti apa yang kita mau. Langsung tahu cara memperhatikan kita. Belajar menyampaikan ya. Kemudian di kanan ada kartu 4 Swords ya. 4 Swords ini tentang saat Jupiter berada di Libra, Jupiter membawa pertumbuhan, bawa perkembangan, bawa sesuatu yang positif. Dan di sini, seiring berjalannya waktu, sebenarnya arti kamu buat dia itu makin besar, nggak makin kecil. Jadi jika kamu menanyakan apakah aku masih berarti untuk dia, kamu berarti, dan semakin hari arti dari kehadiran kamu itu semakin besar buat si dia. Hanya saja memang saat dia sedang ada kesibukan atau apapun, fokus dia memang nggak di kamu. Jadi seolah-olah kamu ngerasa nggak diperhatikan dan merasa nggak berarti. Padahal sebenarnya itu seringkali hanya kekhawatiran di dalam pikiran kamu. Jadi di sini, jika kita kaitkan kembali ke pertanyaan awal, apakah aku masih berarti untuknya, kamu masih berarti, bahkan semakin berarti. Hanya saja memang cukup banyak hal yang harus dia bagi waktunya, yang harus dia beresin, yang harus dia selesaikan, sehingga kadangkala membuat kamu merasa nggak benar-benar diperhatikan atau berarti buat dia. Di sisi yang lain, kamu juga diingatkan untuk menyampaikan, untuk mengutarakan apa yang membuat kamu merasa berarti, apa yang membuat kamu merasa disayangi, apa yang membuat kamu merasa dicintai, sehingga dia bisa tahu caranya mencintai kamu, caranya menyayangi kamu, dan tidak sibuk menyayangi kamu atau memperhatikan kamu dengan caranya atau versi si dia.
Karena versi si dia ini belum tentu akhirnya membuat kamu merasa berarti dan disayangi ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang ada request, silahkan dibantu request sambil dikasih like. Tarotku akan bacakan yang like-nya paling banyak ya.